Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja kemarin saya lagi ngebahas, ada temen nanya tentang Gus sama Habib. Ya memang kalau Gus kan ya anak-anak kiai ya, semua ada yang baik, ada yang gitu. Tapi ya bedanya kalau dengan Habib, yang namanya Habib, walau dia itu nggak ceramah, walaupun dia orang biasa ya, maksudnya nggak terkenal gitu. Tapi kalau emang dia Habib, Masya Allah, itu artinya kan dalam dirinya mengalir darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Artinya memang ya lebih mulia gitu kan. Ya bahkan banyak di dalam hadis diterangkan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam keadaan nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang mempunyai hubungan denganku, berarti ia telah menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Hadis Tabrani dan Al-Baihaqi. Masya Allah, serem ya. Dan juga pernah, intinya banyak hadis lah, kayak sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahli baitku, dan saya memberi jaminan selamat kepada orang-orang yang berdamai dengan ahli baitku. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Masya Allah. Dan ada juga hadis yang lebih jelas lagi. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadi sangat murka terhadap orang-orang yang menyakiti aku. Nabi tentang keluargaku tuh. Jadi kita dilarang untuk memusuhi keluarga Nabi, apalagi zuriyah Nabi nih. Zuriyah Nabi, ya enggak? Yang parahnya lagi ada hadis dari Imam Ahmad, riwayatnya yang berbunyi, sesungguhnya Allah melarang masuk surga bagi orang-orang yang menganiaya ahli baitku, atau orang-orang yang memerangi mereka, atau orang-orang yang membantu orang lain untuk memerangi mereka, dan atau orang-orang yang mencaci mereka. Insya Allah, serem banget. Terlebih jangankan keluarga Nabi ya, ada sebuah hadis kayak seperti, apabila telah datang orang berkuda kepadamu, mungkin kalau di zaman sekarang itu dia datang bawa Alphard, bawa Pajero, ya kan, bawa Fortuner, tiba-tiba ke rumah kita minta tolong, ini kehabisan bensin mau minta duit gitu ya kan, minta cepet ada nggak? Waduh, kalau cepet nggak ada gocap nih. Ya enggak? Itu orang biasa aja wajib kita tolong. Gimana dengan zuriyah Nabi yang datang ke rumah minta tolong? Iya enggak? Padahal kalau potongan kayak kita didatengin orang kaya minta tolong, itu pasti kita akan berkata, lah lu kagak ngaca, lu yang banyak duit minta tolong sama gua. Iya itu potongan kita ya, orang biasa pasti ya gimana ya. Tapi Nabi memang akhlaknya baik, mengajarkan yang baik. Artinya kalau ada orang kaya datang minta tolong ke kita, artinya emang dia lagi susah gitu. Karena segala sesuatu orang yang datang kepada kita bukan tidak mungkin itu berarti atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang nyampe ke tempat kita tuh. Allah yang datengin. Kan Allah yang izinin tuh orang bisa datang ke tempat kita. Nah begitu. Kalau bicara ilmu saya benar Pak, tapi kalau kita praktek, Masya Allah berat juga sih. Belum tentu kita siap ya. Dia yang kaya minta tolong sama kita tuh, kalau potongan kayak gitu begitu. Jadi sungguh jadi gimana ya, serem kalau bahas-bahas kayak begini ya. Misalnya ente bahas tentang zina, contoh misalnya ente iman ente kuat terhadap wanita perempuan gitu, tiba-tiba Allah datangkan wanita tercantik, wah oleng ente. Ujian itu pasti ada, ketika iman kalian semakin meninggi ada aja ujiannya, Masya Allah. Baik, jadi sebelum kita podcast sama Habib, izinkan saya anggap aja iklan lah ya, ingin membahas tentang suratul Ikhlas, di mana yang kita tahu bersama membaca 3 kulhu ya sampai kelar itu suratul Ikhlas, baca 3 kali itu setara dengan khatam Quran. Ya, tapi di sini memang banyak pro dan kontra di antara para ulama, tapi saya bahas yang pro aja dah. Ya. Karena Nabi pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu salatsal Qur'an. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya suratul Ikhlas sebanding 1/3 Quran. Hadis ini keluar ketika ada sahabat dulu, jadi dia tuh suka baca kulhu. Apa-apa baca kulhu.
sholatnya tiap rakaatnya baca kulhu, padahal dia hafal surah yang lain, tapi dia suka baca kulhu terus yang dibaca, sehingga dia dilecehkan, dibully oleh sahabat-sahabat yang lain. Dia ngadu ke Rasul, keluarlah hadis ini gitu. Bahkan di kesempatan yang lain, Sayyidina Ali ketika dikeluar pertanyaan oleh Rasul, dia bisa menjawab teka-teki barang siapa, saya lupa ya, tapi kayak semacam siapa yang bisa menghatamkan Quran dengan cepat. Lalu Sayyidina Ali cuma baca kulhu 3 kali tuh sampai kelar ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 3 kali dia baca, Nabi langsung tersenyum tuh. Jadi tidak sedikit hadis-hadis tentang menjelaskan kulhu setara dengan pahala hatam Quran. Contoh nggak usah jauh-jauh deh, kita sekolah 3 tahun ya Bapak Ibu. 3 tahun kita sekolah SMA itu setara dengan paket C. Bagaimana dengan Allah yang produksi pahala, dia yang punya pahala, dia yang ngasih pahala. Tentu sangat mudah baginya menyetarakan pahala cuma baca kulhu 3 kali sama dengan hatam Quran. Ya enggak? Jadi sangat mudah bagi Allah gitu. Iya, jadi bahkan dijelaskan banyak sekali keutamaan suratul Ikhlas. Antaranya dinamakan suratul Ikhlas karena keutamaan darinya adalah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Lalu selanjutnya juga mampu menyelamatkan dari kesulitan sakaratul maut. Tuh, dari gelapnya alam kubur, seramnya hari kiamat, ya kan? Meskipun termasuk golongan surah pendek, suratul Ikhlas ini kedudukannya setara sepertiga Quran, serta manfaat dan keistimewaannya sangat luar biasa. Jadi bahkan bisa juga untuk mencapai apa yang diinginkan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya ya guys. Lalu selanjutnya diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Tiba-tiba kita tahu nih ada orang mau jahat atau gimana, kita dapat wangsit begitu, jangan pakai sambal mas. Iya. Ya juga bisa juga menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Yang penting apa? Yang penting kita hakul yakin, kita percaya. Karena hal-hal kayak gini tuh bagi orang-orang yang percaya saja. Kalau yang nggak percaya ya nggak bisa bro, ya nggak. Setan juga nggak mampu menggoda orang yang membaca suratul Ikhlas. Terus juga bisa juga membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Otomatis juga bisa melunaskan hutang-hutang, Masya Allah, ya nggak. Terus juga bisa mencegah fitnah siksa kubur. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca suratul Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Lalu juga bisa diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Masya Allah. Dan juga mendapat istana di surga. Siapa saja yang membaca suratul Ikhlas maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha bersabda. Ya, jadi periwayatnya nih Anas bin Malik ya. Barang siapa yang membaca kulhu, ya membaca suratul Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca sebanyak 20 kali, maka ia dibangunkan 2 istana. Dan barang siapa baca 30 kali, dibangunkan 3 istana di surga. Ya, jangankan kita nih ya, kita orang biasa mesti wah, gimana ya dibangunin istana kayak gitu. Umar bin Khattab itu sampai menyanggah, bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah. Ya nggak usah jauh-jauh. Sekarang teknologi termodern, teknologi paling canggih, belum ada yang mampu menemukan tepi dari alam semesta, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang bisa nembus tepi alam semesta ini di mana sih ujungnya. Mereka hanya baru bisa lihat planet-planet, Bima Sakti, kayak gitu-gitu ya, Andromeda, ya baru ya terbatas. Kemampuan manusia itu terbatas, luasnya alam semesta. Apalagi Allah membangunkan, bahkan kalau nggak salah saya pernah, kalau dihitung-hitung satu manusia dapat satu bumi. Tuh bayangin, satu manusia kalau dihitung-hitung nih, jadi luas kamarnya, luas bantalnya, luas ruangannya,
Wah pokoknya itu satu bumi satu manusia. Tuh saking kayanya Allah, itu mudah bagi Allah. Iya, mudah. Karena memang bumi ini kecil, sangat kecil dibandingkan alam semesta. Ya Allah, bumi itu nggak ada sebesar titik debu tuh, nggak ada, lebih kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi. Wah kecil banget dah. Iya, begitu ya. Tuh, sampai Umar bin Khattab aja kayak, apa iya ya. Dan terakhir, semoga yang membaca, yang mengamalkan suratul Ikhlas ini hidupnya akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, langsung saja. Ya anggap aja iklan lah ya. Itu baru bahas gitu, lagi duduk santai nih di rumah orang tua, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Datang Habib pakai masker, saya pikir tukang paket kali. Niatin deh. Habib. Iya. Ya udah kita ajak podcast aja ya kalau gitu Habibnya ya. Ini videonya. Assalamualaikum Bib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Iya, kebetulannya ada Habib. Bi wa afiyah. Amin ya Allah. Kebetulan ada Habib, kita mau bahas tentang tarawih, Bib. Dulu Nabi Muhammad tarawih itu sebenarnya berapa rakaat sih, Bib? Nabi tarawih 20, witirnya 3. Oh, witirnya seperti 3. Yang sekarang kita ikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, gitu. Kan banyak orang pengen ikutin sunnah Nabi gitu. Iya, betul. Sedangkan yang saya tahu, Bib, bahkan kalau Buya Yahya bilangnya itu 11 rakaat itu bukan tarawihnya, justru itu witirnya katanya. Itu gimana tuh? Bisa, kalau witir berapa aja boleh dia, nggak terbatas gitu. Apalagi sholat sunnah tarawih ini kan sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat. Terus adanya juga bulan puasa doang dia. Iya, di bulan lain nggak ada. Kecuali sunnah-sunnah yang lain, bebas kita melaksanakannya kapan aja gitu. Kecuali tarawih. Nah terus kalau biasanya kan banyak yang bingung nih, kan sholat witir itu penutup ya Bib ya. Dia biasanya mau lanjut, ini dia udah witir nih di masjid Bib, cuma dia mau sholat tahajud, boleh nggak tuh Bib? Boleh, tinggal nanti witir lagi gitu, tutup lagi. Sholat sunnah kan nih ibarat orang kerja ini bonus. Bener, kalau lembur lah. Iya, lemburannya. Iya. Yang penting kan kita nih wajibnya, puasanya, sholat yang 5 waktunya. Iya. Gitu. Nah terus kalau pahala rawatib abis Isya sama tarawih, gedean mana pahalanya? Kalau soal pahala kita wallahu a'lam ya. Nggak ada yang tahu. Iya. Soal besarnya dosa itu rahasia Allah Ta'ala. Karena Allah yang ngasih pahalanya. Nggak ada yang ngasih tahu. Cuman orang-orang tertentu dia hanya bisa menentukan pahalanya sekian, seperti apa gitu. Kalau di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala lipat gandakan. Iya, amal kebaikan. Iya. Kalau amal, kata Nabi, kalau amal ibni Adam yudha'aful hasanat bi 10 amsalha ila 700 dhifin. Setiap amal ibadah manusia ini Allah Ta'ala lipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Kata Nabi, illa sauma, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi, gitu. Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya puasa. Langsung Allah yang balas. Iya. Pahalanya besarnya kayak apa kita nggak tahu. Dan dosanya besarnya kayak apa pun kita nggak tahu. Tapi yang ulama sudah menentukan, seandainya kita meninggalkan puasa ini satu hari aja itu secara sengaja kita meninggalkan, itu dibayar 100 tahun nggak kebayar. Benar. Dibayar puasa 100 tahun, sedangkan umur kita ini belum tentu. Benar, nggak nyampe. Iya, belum tentu nyampe 100 tahun. Sekarang aja masih muda udah pada sakit-sakitan ya Bib ya. Iya, apalagi makanya, kita buat bayar utang puasa. Makanya kita mohon aja Allah Ta'ala kita agar panjang umur, sehat walafiat, kita bisa berbuat kebaikan kepada sesama, karena Allah Ta'ala kan yang menganjurkan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita kira-kira pesan apa lagi nih buat orang-orang yang sedang berpuasa? Kalau yang sedang berpuasa, pesannya ya biar sabar. Oh iya, satu lagi bisa mau nanya, yang namanya suami istri, kadang istri suka nyium suami gitu. Itu gimana tuh hukumnya? Bini tahu nyium suami lagi puasa siang yang begini. Puasa kalau syahwatnya naik ya batal. Kalau bini tiba-tiba nyium cet gitu doang nih. Kalau syahwat yang nggak naik nggak batal. Yang batal siapanya? Yang bikin batal syahwatnya. Maksudnya yang batal itu apa? Dua-duanya. Yang punya syahwat dua-duanya. Kalau seandainya ada syahwat gitu, yang bikin batal syahwat, iya. Kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Istilah kata kita lagi diem nih Bib, tahu bini nyosor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, bukan salah kita Bib ya. Iya. Dia yang nyosor, kecuali kita yang ini ya. Tuh dengerin ya, bini jangan coba-coba nyium. Singa lagi diem diganggu-ganggu ya Bib ya. Benar.
Ya sabar dulu lah. Ya, Kalau udah habis maghrib boleh. Bener. Habis isya. Nanggung tapi Bib. Nanggung Habis banget. terawih ntar aja Terawih. hajar terus. Iya iya. Oke Bib. Iya. Gitu aja ya, Kalau Bib, malam ya. dihalalin kita. Alhamdulillah. Iya, suami istri makanan semua Allah Taala haramin tuh kalau siang, Iya, kalau kalau siang-siang, kalau malam Allah Taala halalin Iya. lagi kita. Silakan dah. Was-wasin mau nambah Was-wasin. 3 ronde juga nggak apa-apa Bisa, ya Bib, ya. bisa. Asal kuat mandi aja tuh junubnya. Betul. Sebelum. Kadang malas. Betul, kadang males. Terus hukumnya gimana, Bib? Kalau ternyata kita udah terlanjur, terus ternyata nggak bangun nih, Bib, nggak sahur, nggak bangun, bablas nih. Bablas, tahu Lupa, bangun enggak, udah jam 6, belum enggak. junub tuh, Bib. Belum mandi junub, Betul. bisa tetap Oh, sah. jadi nggak Kalau apa-apa, dia- yang yang penting dia udah niat. Udah Yang niat. penting dia udah niat puasa, masih sah insya Allah. Nggak Iya, apa-apa. jadi nggak apa-apa. Jadi terusin aja puasanya nggak apa-apa. Terusin puasa, terus yang penting langsung junub tuh Langsung pagi-pagi. iya, ya. makanya pas kita ingat. Iya, tuh jadi nggak apa-apa ya. Kalau zaman dulu mungkin kita puasa tuh kan fokus ya, Bib ya. Iya, fokus sama ibadah. Sama ibadah bener-bener puasa karena kita yang nyiapin makanan semua orang tua. Orang tua ya. Nah sekarang giran kita nih udah serba sore udah ngabuburit, Iya. niat makanan ini pengen, makanan itu pengen. Kita dulu nungguin maghrib nih baca Quran dulu. Iya, benar. Kalau sekarang enggak, kita nungguin maghrib HP udah. Iya, HP Kalau mulai nggak HP juga. jalan-jalan. Iya, Masya jadi Allah. hukumnya gimana tuh, Bib? Udah jalan-jalan niatin Kurang. Oh iya, benar. Ibadahnya nilai nominalnya kurang. Makanya orang-orang dulu berkah. Benar. Berkahannya Masya Allah masih ada. Iya. Karena ibadahnya benar. Ya kalau kita sekarang zaman kita bener-bener Kalau yang banyak namanya puasa godaan ini ya. kan udah terbagi 3, dia ada saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas yang kita udah pernah tahu tuh. Iya. Saumul awam puasanya orang bodoh, dia puasa hanya nahan lapar dan haus saja, Betul. tapi anggota badannya dia sih nggak bisa nahan dari hal-hal yang dilarang, itu namanya saumul awam gitu. Iya. Kayak saya dan nih orang awam. Iya. Yang kedua tadi Yang kedua puasa. saumul khawas, puasanya orang yang khusus. Orang yang khusus, anggota badannya juga ikut puasa. Gitu. Ada lagi di atasnya lagi saumul khawasil khawas. Itu puasanya orang yang khusus dan lebih khusus lagi, itu udah tingkatan para wali udah itu. Jadi semua anggota badannya juga puasa. Semuanya. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja gitu. Itu orang-orang pilihan deh itu mah. Iya, Saumul betul-betul. khawasil khawas iya namanya. Puasanya orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Masya Allah. Ya. Udah tuh, yang udah paling kerennya tuh. Udah paling tingkatan tinggi udah itu, tingkatan aulia. Iya, iya, iya. Yang dituju lagi ini. Ya oke Bib, terima kasih banyak atas Ya. waktunya. Sampai-sampai Habib datang kita tawarin mau minum apa, ngopi apa ngeteh. Padahal lagi puasa ya. Pinggirannya kali itu. Bener, saking ya Allah tamu kirain siapa, tukang kredit, tukang paket. Nggak taunya Habib datang, Masya Allah. Makasih Orang banyak. awalnya Bib. tadi pakai jaket, Iya, iya, biar iya, kelihatan, iya. ya. Bener, pakai masker, jadi nggak tahu. Oke Bib, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, kali. Semoga berkah selalu. Amin. Selamat sampai tujuan. Amin ya Allah. Amin, ya Allah. Rasul. Wa bi barakati syahril mubarak. Amin ya Allah. Siyam alil mu'minin. Amin. Syukran Ustaz ya. Iya, sama-sama Ustaz. Kopi bisa di situ. Iya, aduh, Kamar siapa yang mandi ngajarin dong. nih? Kamu pipis di situ. Masih ada nih keluar ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi podcast kita sama Habib. Dan kalau bicara soal tarawih sebenarnya banyak versi dari berbagai ustadz dan ulama ya. Itu tadi seperti yang saya bilang, kalau dari Buya Yahya bilang kalau witirnya Nabi itu yes, Masya Allah. Masya Allah. Yaudah guys, sudah nggak kondusif. Itu aja ya videonya, terima kasih. Masalah terawih cari di YouTube yang lain dah, insya Allah banyak ya penjelasan dari berbagai ustadz. Jadi bisa kita filter nih yang mana yang memang kira-kira merujuk. Iya, oke udah nggak kondusif. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.